Saya tahu ada beberapa dari kalian yang mau nge-skip, tapi tunggu sebentar ya. Saya nggak bakal lama-lama kok. Saya cuman sekitar 5 menit lah ya. Janji nggak akan lama-lama. Anyway, apa kabar semuanya? Bapak, Ibu, Om, Tante, kakak-kakak, teman-teman yang lain juga. Semoga semuanya sehat ya. Dan semuanya tetap di rumah aja meskipun lagi long weekend nih kemarin. 4 hari kayaknya, 5 hari kita tetap encourage di rumah aja. Dan hari ini siap ke gereja bareng-bareng sama keluarga ataupun sendiri dimanapun kalian berada. Oh iya, hari ini juga akan ada perjamuan. Jadi mohon menyiapkan anggur dan juga rotinya. Bisa pakai cairan apapun yang berwarna merah di rumah. Dan juga mungkin ada crackers atau roti-roti yang lain. Silakan boleh dipersiapkan sambil mendengarkan saya, Regina, host ini dulu hari ini, yang akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang penting mengenai bulan November. Bulan lalu tema kita adalah Strong and Healthy Family. Bulan ini kita akan geser ke sektor kehidupan kita yang lain yang gak kalah penting sama keluarga. Nah, coba mungkin Anda bisa jawab, Bapak Ibu sekalian. Adik, teman-temanku. Wow, saya mendengar banyak sekali jawaban. Merdu seperti kidung kambing ya. Ya betul, jawabannya adalah tema bulan ini Strong and Healthy Marketplace. Semua pembicara yang akan khotbah bulan ini mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terbersit di benak kalian kali ya. Contohnya gimana caranya jadi dampak pada saat lagi kerja, atau mungkin bingung gimana sih caranya bikin lingkungan kerja yang sehat, atau mungkin yang muda-muda nih lagi figuring things out, gimana sih caranya jadi excellent di pekerjaan. Aduh, banyak banget ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin di bulan ini semua pertanyaan kalian bisa dijawab. Makanya jangan di skip 1 minggu pun. Nah, untuk bikin semuanya full circle, kita juga butuh teman-teman dan komunitas yang bisa hold us accountable. Masa sih udah 1 bulan belajar banyak hal banget nih, terus gak ada growth di kita? Nah, kita gak bosen-bosen untuk ngingetin semua jemaat yang belum ikut cool. It's very hot outside, so go cool. Ada banyak banget pilihan cool kita, jenis-jenisnya. Yang pertama ada newlyweds, yang kedua ada cool profesional, habis itu ada youths. Even the kids have their own cool. Masa sih anak-anak aja udah ikut cool, bapak ibunya gak ikutan? Yuk mari cari, boleh hubungin nomor GC Info yang tertera di sebelah saya, atau mungkin nanti di bawah saya, tergantung editannya. Tapi bisa hubungin langsung untuk cari tahu cool yang paling cocok buat kalian. Tapi hari ini saya mau endorse specifically cool profesional. Kenapa? Karena mungkin ada yang orang-orang yang seumuran saya, mungkin yang baru banget kerja, atau mungkin udah middle management, atau mungkin orang-orang yang sukses di luar sana, CEO muda yang mungkin lagi cari kayak apa sih arti kehidupan itu. Boleh langsung dicari cool profesional ya, karena kalian dijamin akan dapat teman-teman yang sehati sepenanggungan. Yaitu apa? Pekerja-pekerja keras dalam Tuhan. Ya'lam berbagai kuda sampai lupa orang tua. Jadi gitu teman-teman, jangan lupa untuk ikut cool dan hubungin GC Info. Nggak bosan-bosan untuk ngingetin semuanya untuk ikut cool. Nah, karena tadi saya juga udah janji nggak akan lama-lama, saatnya saya pamit undur diri. Yuk kita siapin diri kita untuk gereja. Mungkin ada yang mau gereja bareng sama coolnya, atau mungkin ada yang mau gereja sama keluarganya, atau mungkin gereja sendiri juga dimanapun kalian berada. Do not worry, everything is the same in God's eye. So, lagi mikir-mikir nih, kerja dulu apa gereja ya? Kerja dulu, kerja bisa nanti. Happy Sunday, God bless you. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Yesus datang kembali. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan,
Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit, penyakit, dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.
Shalom GC Family di mana Anda berada, selamat datang di bulan November, 1 November, wow udah cepat sekali ya. Udah bau-bau Natal sudah ada di depan dan kita mengakhiri 2020. Well, foto memorinya nggak banyak memang 2020, tapi 2020 sangat berarti luar biasa. So welcome to the month of November. Dan hari ini sebagai minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Hari ini siapkan nanti crackers dan juga minuman berbentuk sirup, cairan berbentuk warna ungu ataupun merah. Saudara bisa siapkan untuk kita mengadakan perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Dan hari ini kita kembali ke format yang lebih lengkap lagi. Wow, bersama amazing. Teman-teman kita di sini. Panca, apa kabar? Luar biasa? Amin. Mega juga, congrats. Sudah wisuda akhirnya. Congratulations. Walter juga apa kabar? Baik. Joey, gagah nih sebagai persiapan tahun depan. Ya. Peter juga, apa kabar nih? Ya, habis pulang liburan. Nah, ini dia Sandra, WL kita yang luar biasa, juga pasti siap untuk tahun depan. Dan satu lagi sama dengan Pastor Andi tapi Hosa. Ya, Andi Hosa, ya. Dan juga terakhir adalah Satria. Ya, senyumnya luar biasa. Kita bersuka cita hari ini bersama-sama ya. Dan saya percaya minggu depan tetap kita masih online, saudaraku, tetapi tetap menyala-nyala mengikuti Tuhan. Dan jangan lupa linknya ada di bawah ini, growcenter.online. Saudara bisa ikuti, saya lebih prefer di Grow Center online karena kita ada chatting, kita bisa mendoakan di sana dan saudara bisa tanya apa saja, ada ushers, ada juga pelayan Tuhan yang ada di sana siap untuk mendoakan saudara. Dan jangan lupa kita di Pondok Pinang ini ada yang namanya rumah doa atau House of Prayer, kita beri nama Generation House of Prayer. Dan ada 3 kali seminggu kita akan mengadakan Zoom rumah doa jam 10.30 sampai 11.30 yaitu Selasa, Kamis, Sabtu. Ingat Selasa, Kamis, Sabtu 10.30 sampai 11.30. Generation House of Prayer, hubungi nomor di sini di bawah ini untuk mendaftar. Puji Tuhan. Dan untuk kedua kalinya pemberkatan nikah bagi saudara Doli Maruli Selamat Sinaga dengan Eli Putri Ayu Lumban Toruan pada tanggal 14 November. Ya. Karena itu bagi saudara yang punya keberatan terhadap mereka bisa melalui email ke GC Office disampaikannya. Dan juga kami umumkan bahwa KUL tetap dilakukan secara online. Yes. Karena itu bagi yang belum ikut KUL terus kami himbau ayo ikut KUL. Karena KUL. di KUL saudara bisa dikuatkan, saling mengenal, bisa sharing satu dengan yang lain ya. Dan pada hari ini untuk Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan bisa melalui QR code yang ada saat ini di layar atau melalui transfer bank juga yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Hari ini berikanlah persembahan persepuluhan, persembahan umum, persembahan lainnya bisa melalui QR code yang ada. Dan terakhir setiap pertanyaan dan informasi bisa di email ke gc.office@growcenter.church atau melalui via WA yang ada juga di layar saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Lia untuk pengumumannya. Dan minggu pertama ini, sebelum nanti kita akan berdoa buat prayer request. Dan ada satu hal yang dahsyat yang khusus hari ini. Untuk pertama kalinya Grow Center akan mengadakan penyerahan anak secara virtual. Ya, amazing guys. Dan khusus untuk hari ini para pelayan Tuhan juga ada cool pastors yang akan diserahkan. Mari anak-anak yang akan diserahkan pada Tuhan sudah ada di depan screen. How are you doing guys? Wow. Ada anaknya Tanto ya yang akan diserahkan Gregory, Cheryl, anak daripada Samuel main keyboard kita, pemain drum kita, ya Vero, anak Alkander, ya ada anak Paulus, ya anak Elsander dan anak Gabriel. Yes. Haleluya, haleluya. Mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kuraba sheda kaya ralaba kaya ralaba ya ralaba sheda baka rata kaya ralaba shan. Para ayah mari mewakili saya. Para ayah akan menumpangkan tangan kepada anak-anaknya saat ini. Para ayah tumpangkan tanganmu, tumpangkan tanganmu. Para ayah saat ini. Kuraba ya kaya ralaba shanda ralaba kaya ralaba shebaba kaya ralaba. Anak Gregory, anak Cheryl,
anak Alkander, anak Paulus, anak Elsander, anak Gabriel. Karena iman daripada kedua orang tuamu, engkau akan diserahkan kepada Tuhan. Engkau akan tumbuh sebagai anak yang takut akan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Biarlah hari-harimu akan dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Dan Tuhan, aku perkatakan kepada setiap anak-anak ini, di masa-masa pandemi ini akan muncul generasi yang Yoel nubuatkan, yang Maleaki nubuatkan. Kami percaya hari-hari ini kami melihat bukan generasi yang gagal, bukan generasi yang sakit, tapi generasi yang akan memenangkan teman-temannya. Disebut dengan Jeremiah Generation. Kami berkati mereka semua. Kami berkati mereka semua. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba-Mu dan istri hamba sebagai gembala, kami menyerahkan anak-anak ini. Mereka akan tumbuh, disayangi, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Congratulations. Selamat Tanto Samuel, Vero, teman-teman yang lain. Congratulations. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari saat ini kita arahkan tangan saudara ke screen saat ini. Kita akan berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Kiralabashir, karalabayar. Aku berdoa untuk bayi yang baru lahir supaya bisa bernafas dengan sempurna. Ada sembuh, kaki ibuku sembuh. Bisa berjalan dengan normal, fungsi ginjal, gula papi normal. Ibu saya yang terdiagnosa kanker serviks stadium 3 sembuh dalam nama Yesus. Anak balita saya lancar bicara, kehamilannya lancar, ibu bayi sehat, COVID-19 selesai, anak bisa kuliah di Melbourne. Pekerjaan baruku diberkati, bisnis startup, teman lancar, bisnis papa yang bangkrut karena pandemi bisa bangkit lagi dalam nama Yesus. Keluargaku dikuatkan, diberikan hikmat untuk menjalani hidup, diberikan tempat magang, kerja praktek di tempat bidang pertambangan, pemulihan keadaan, tinggal pendamping, supaya saya kuat dalam menghadapi masalah. Karena suami yang berselingkuh, beri pertobatan Tuhan, biar apa yang dipersatukan Tuhan gak boleh diceraikan manusia. Hubungan saya dengan pasangan bisa lancar, keluarga saya bisa bertobat, dipulihkan dari keterikatan obat-obatan. Papa mama dipulihkan, hubungan kakak adik, suami istri dipulihkan. Proses kredit pemilikan tanah, bangunan lancar, bank bisa berikan bunga yang baik. Tesis, sidang kakak lancar, segera kembali ke Indonesia untuk merayakan Natal bersama. Dan inilah yang dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Ucapan syukur untuk target sales 1 tahun sudah dapat ditutup di bulan Oktober ini. Tuhan gantikan masa kekeringan dengan kelimpahan. Dan mata minus saya sembuh dan kembali normal. Dan dapat pekerjaan sebagai staf legal. Bahkan saya bisa dapat murid les private yang baru. Bersyukur bisa join cool, serta seperti mendapat keluarga yang baru karena punya gembala cool yang baik. Bersyukur untuk jawaban doa selama hampir 5 tahun ini. Suamiku akhirnya mau ikut cool kembali untuk pertama kalinya. Dan bersyukur dapat pengasuh anak yang baik dan rajin. Bersyukur juga untuk gula darah mama yang stabil. Juga bersyukur untuk pemulihan hubungan dengan kakak setelah 7 bulan bersih tegang. Dan saya sudah lulus ujian akhir dan sudah di yudisium. Serta bersyukur visa Amerika saya sudah keluar hasilnya. Oh, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. So GC family, siapkan hatimu. Let's worship, let's praise God. Menari di hadapan Tuhan. And let's join grow. Hallelujah. Come on, praise the Lord, praise the Lord. It is a good Sunday, amen. Oh, it is so good, it is a good Sunday. Ini hari yang sangat bersuka cita bagi kita semua karena Allah lah yang berperang bagi kita. Wow, kesaksian yang luar biasa semuanya ya saudara. Mari bersama kita di tempat ini kita mau meninggikan nama Tuhan. Yes, come on. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Yes, for He is good.
God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Oh, I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Yes, in Jesus' name. He carries our burden, carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, and I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Oh, come on. Mari kita bertepuk tangan, saudara. Buat nama di atas segala nama. Yes, Dia layak untuk ini semua. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh yes, I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. Karena kepadanya telah dikaruniakan nama di atas segala nama. Tidak ada kuasa yang gak tunduk.
Kau sungguh baik. Saat ini, mari kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yes, Lord. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami cuma mau menyenangkan hati-Mu. Kami cuma mau bawa korban pujian yang terbaik atas kehidupan kami saat ini, Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Masuk hadirat-Mu. Wow, mari bawa korban pujian, saudara. Korban pujian. Mari terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Ku rasakan
hanya untuk menyembahmu. Dengan segenap hati katakan Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Ini kerinduan setiap kami Bapa. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Saat ini bersama dengan keluargamu ataupun engkau yang ibadah sendirian, ayo sama-sama angkat tangan kita. Bless the Lord, oh my soul. Bless His powerful name. Come on, mari menyembah dengan kuasa saat ini. Come on, declare this song. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Give Him praise. Oh, Lord, Give Him praise. our God. Oh, praise the name. Wow. Ada mujizat di balik pujian kita. Ada kemenangan di balik pujian kita. We will sing your praise, oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night. Come on! And I will rise among the saints. My God shall see on Jesus' face. Come on, come on! With all of your heart.
Ambil waktu 30 detik ini semua. Mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kau yang layak, anak domba Allah. Kau yang layak terima segala pujian. We adore you, the Lamb of God. Anak domba Allah yang hidup. Yang layak terima segala mahkota, kemuliaan dan hormat. Dia disebut nama di atas segala nama. The name above all names. Karena dia telah mati bagi kita. So let's celebrate the love of Jesus. Mari kita merayakan kasih Tuhan dengan ambil serta dalam perjamuan kudus. Mari para kepala keluarga, suami, ayah, mulai layani anak-anak, istri, seisi rumah tanggamu. Kau yang melayani mereka sebagai pengganti daripada Kristus, sebagai penyaluran daripada kuasa dan otoritas Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kali kita sehidangan dengan Tuhan, kita tahu Tuhan ingin kita mengingat akan kebaikannya. Mari ingat kebaikan Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan, dia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Setelah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu saat ini. Angkat kedua tanganmu saat ini. Ucapkan syukur akan kebaikan Tuhan. Haleluya. We give you praise, oh Lord. God Almighty, Almighty God. Biarlah pengurapan Tuhan turun atasmu saat ini. November, November, November. Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik sebelum akhir tahun ini. Sebab itu aku impartasikan pengurapan daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus memenuhi bulanmu, memenuhi hari-harimu, memenuhi jam-jamnya, detik-detiknya. Biarlah November tidak ada yang dicuri oleh iblis. November kau akan mengalami apa yang Allah janjikan dalam kehidupanmu. Mazmur 91 mengurapi setiap engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Haleluya. Tapi itu kami siap dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuntun gerejamu terus untuk berjalan dalam visi dan tujuan ilahi-Mu sampai akhir tahun ini. Kami menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin, amin, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan virtual. Thank you Grow. Amazing, amazing, amazing. Asik banget ya, kita udah lama nggak, tapi tetap jaga jarak, tetap kita rapid test, tetap jaga kesehatan. Thank you guys. Saudaraku, saya suka sekali kita masuki bulan November. Dan saya percaya bulan November ini
Tahun 2020 saya ingatkan adalah tahun dimensi yang baru. Semua tulis di chat, semua bilang ke kiri kanan ini tahun dimensi yang baru. Atau tahun ukuran yang baru. Dan Pak Niko dapatkan ini bahwa kita akan mengukur semua bahwa tahun dimensi yang baru adalah sesuatu yang bisa diukur. Sesuatu yang harus diukur. Sesuatu yang bisa diukur. Oleh sebab itu Growth Center sebagai gereja, kita mau mengukur mengenai kekuatan dan kesehatan. Well, sebelum pandemi ini saya dapatkan Tuhan bilang, biarlah strong and healthy church. Gereja kita bukan sehat saja tetapi kuat untuk berlari, untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, saya cuma mau ingatkan bahwa sepanjang tahun ini kita banyak bicara mengenai strong and healthy. Kita banyak bicara mengenai sehat dan kuat. Dimulai dari Januari sampai Maret kita ngomong strong and healthy church. Bagaimana gereja yang sehat dan kuat. Lalu selama 6 bulan kita mengenai strong and healthy me. Saudara harus strong and healthy dulu. Sebelum kita berdoa untuk Indonesia. Sebelum kita berdoa untuk seluruh dunia ini. Kamu harus menjadi sehat dan kuat. Kita ingat kita bicara mengenai strong and healthy spirit, strong and healthy soul, strong and healthy body. Ingat tubuhnya harus sehat dan kuat. Strong and healthy city, kota yang sehat dan kuat. Keuangan yang sehat dan kuat. Dan baru saja kita lewati Oktober, kita belajar mengenai keluarga yang sehat dan kuat. And I'm excited untuk mulai series selama bulan ini. Kita akan banyak dapat hamba-hamba Tuhan yang dahsyat. Pak Wiryo akan ada minggu depan meneruskan series ini. Dan juga ada Pastor Timmy. Nanti ada Pastor Alfi Raja Guguk yang akan menutup series ini. Tetapi saya akan berikan judul series selama bulan November adalah Strong and Healthy Workplace atau Marketplace. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua katakan amin. Saya percaya inilah goalnya. Bukan hanya gereja kita menjadi kuat dan sehat. Tetapi waktu kita menjadi sehat dan kuat, keuangan kita sehat, tubuh kita sehat, roh kita sehat, kuat. Tentunya ini akan berdampak kepada tempat engkau bekerja. Campus Crusade menciptakan untuk bagaimana untuk memenangkan satu bangsa, kamu harus memenangkan atau memberkati 7 gunung yang disebut. 7 gunung workplace atau marketplace. Dan saya percaya ini 7 gunung yang menjadi semua government bilang kita harus menguasai dan menyehatkan dan menguatkan 7 gunung ini. Ada gunung art and entertainment. Jadi saya percaya ada komunitas art, seni, orang-orang konten, orang-orang eskom yang kreatif. Itu harus gunung yang dikuatkan. Semuanya mengenai konten dan banyak multimedia, social media. Dan yang B adalah gunung bisnis. Saya percaya usaha itu penting. Ya, jadi workplace bukan cuma ngantor di bank, tetapi ada juga art, juga ada bisnis. C adalah mengenai religion atau church. Ada satu gunung yang penting juga. Dan yang gunung yang keempat adalah menuntaskan atau menyelesaikan masalah kemiskinan, development of the poor. Bagaimana penting sekali kita harus menjadi orang-orang yang bekerja, yang non-profit, yang menyelamatkan, yang juga touching orang-orang yang lapar dan yang perlu bantuan. Dan education. Ada gunung yang penting juga, pendidikan. Dan lalu ada gunung family, keluarga. Pemulihan keluarga, counseling keluarga. Dan yang terakhir adalah workplace yang penting adalah government. Di parlemen, di istana. Dan saya percaya, saya ucap syukur saya one of the pastoral bekerja buat Pak D. Jokowi. Ya kan, saya percaya kita semua gunung ini, saya cuman berdoa. Biar jemaat GC kita gak cuman jago choir. Kita gak cuman jago di gereja. Kita bukan cuman excellent di gereja. Tetapi di 7 gunung ini saya mengizinkan, saya melepaskan bawa pengurapan the third Pentecost untuk menjadikan your workplace strong and healthy. Saya percaya inilah, saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu saya pernah, waktu saya belum full time, saya serasa dunia 2 ini berbeda. Yang melayani, saya melayani. Tapi kalau workplace kayaknya gak relevan deh. No, saya percaya inilah waktunya. Saya ingat saya pernah mimpi, saya coba jahit satu
tirai, yang membedakan, yang memisahkan dunia kerja saya sama dunia pelayanan. Tuhan bilang, nggak bisa. Setiap kali saya mau sampai atas, robek lagi. Tuhan bilang, no, gereja dan marketplace. Bukan berarti gereja di berbisnis, tapi saya percaya, workplace adalah tempat kamu juga melayani. Mimbarmu juga di kantormu. Orang Kristen harus menjadi orang yang sama, baik di gereja walaupun dia ada di workplace. Kita bisa menjadi malaikat di gereja, kamu juga harus dikenal sebagai malaikat pembawa kebaikan dan kabar baik di tempat kerjamu. Yang setuju katakan amin. Ed Silvoso menulis ada 4 macam orang Kristen di workplace, ya. Yang pertama adalah the Christian who is simply trying to survive. Adalah orang Kristen yang penting gue selamat, yang penting gue dapat gaji, yang penting udahlah ya aku gak ganggu orang, yang penting gue survive di tengah pencobaan kantor ini yang banyak gangguan, banyak perselingkuhan, mungkin banyak hal-hal yang gak baik. Pokoknya gue ada di sini untuk survive. Itu yang pertama. Ya, saudara mulai lihat apakah kelompok yang mana, saudara. Yang kedua adalah the Christian who is living by Christian principles. Adalah orang Kristen yang hidupnya, ya dia hidupnya adalah ada prinsip-prinsip kekristenan. Ya pokoknya gua pegang prinsip kekristenan. Yang ketiga, the Christian who is living by the power of the Holy Spirit. Wah, ini saya suka sekali. Terima baptisan roh semuanya. Dia ada di tempat kerjanya dan dia pakai kuasa Tuhan atau kuasa Roh Kudus. Tapi yang keempat, dan inilah yang saya mau GC harus menjadi seperti ini. The Christian who is transforming their workplace for Christ. Orang-orang Kristen yang mentransform, yang merubah. Ingat salah satu GC 7.0, puncaknya adalah God's culture. Kita tidak berkata, oke, kita mau menjadikan semua orang Kristen, no. Tapi ada gaya hidup atau culture-nya sorga yang bisa ditularkan. Ada satu culture yang nanti bahwa korupsi itu menjadi asing karena ada orang-orang benar yang mau hidup non-korupsi. Ada orang-orang yang bisa kerjanya bijak, kerjanya cepat, kerjanya penuh pengurapan dan mendapatkan bola lampu ting terus ide-ide cemerlang karena Roh Kudus, dan itulah yang dunia nantikan. Yang mau katakan amin. Ingat waktu pastor Natal tahun lalu khotbah dalam ada 3 pesan pastor, yaitu let's go public, let's aim high, let's be light. Jadilah terang itu. Saya mengizinkan, memberi license kepada Growth Center untuk benar-benar go public with Jesus. Jangan malu di kantor kamu dikenal sebagai orang Kristen. Nah, tapi masalahnya jangan dikenal orang Kristen yang banyak ngutang, yang banyak jadi troublemaker. Tetapi dikatakan orang Kristen yang aim high, jadi excellent spirit. Oh, yang pokoknya di tempat rapat, di skala menyelesaikan deadline, engkau nomor 1, perfect, hasilnya baik. Itulah yang pastor rindukan. Dan saya percaya hari ini, GC kita jangan cuma jago kandang tanda kutip. Biarlah kita, emang ditulis dalam satu ayat, kita harus tulus seperti merpati. We love that, ya kan, kita suka hal polos, intimate dengan Tuhan, tetapi juga ada harus cerdik seperti ular. Kita harus pakai kecerdikan itu di marketplace. Dan saya percaya, I expect it. Saya malah bermimpi mengharapkan saudara bersinar di luar sana. Saya bukan menjadi lebih senang saudara bersinar di gereja, tetapi di luar jadi gelap. Tapi saya mau dua-duanya. Bersinarlah dalam rumah Tuhan, tapi engkau lebih bersinar, menjadi garam, menjadi terang di workplace, di tempat engkau bekerja. Dari Senin sampai Jumat, engkau dikenal sebagai orang yang benar dan berkat mengejar orang-orang yang benar. Nah, saya akan mulai dalam waktu cuma 16 menit ke depan ini. Saya akan berikan judul series saya yang pertama, Strong and Healthy Workplace atau Marketplace, adalah lari dari Babel. Run from Babylon. Yuk doa. Bapa, bukakan pengertian ini supaya kami mengerti satu pelajaran yang baik
Terima kasih ya Tuhan untuk kami, untuk pekerjaan kami. Terima kasih kalau kami memang belum Tuhan tentukan bekerja di gereja, tapi kami diizinkan bekerja di luar sana. Biar lewat pengurapan hari ini kami tahu untuk memposisikan hidup kami, menjadikan strong and healthy workplace. Tempat kerja kami akan menjadi sehat dan kuat. Amin. Saya percaya bahwa mungkin Babel melambangkan sistem dunia. Mungkin gayanya nggak beda-beda banget dengan pekerjaanmu. Aduh, ada orang bilang, pastor, janganlah ke kantor saya, dunia banget. Ya kan, seringkali kata dunia banget, beda banget. Seringkali ada saya mau datang ke kantornya, jangan deh pastor, banyak orang yang nggak benar. Nah seringkali inilah gereja seringkali memisah-misahkan antara dunia sekuler dengan dunia yang disebut dunia gerejawi. Tapi saya percaya inilah waktunya. Justru gereja rumah Tuhan harus menaungi, bahkan menjunjung lebih tinggi dan menjadi berkat bagi gunung-gunung yang lain. Dan biarlah ini waktunya kita dikenal luar biasa khotbahnya, tapi juga excellent dalam pekerjaan kita. Dan kita akan belajar dari orang yang paling saya kagumi in the Bible, yaitu Daniel. Daniel kerja di Babel. Dan Daniel 11 ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya. Dibujuk oleh siapa? Dibujuk oleh Babel, oleh orang-orang Kasdim. Ya, penduduk Babel, sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya percaya bahwa ini yang terjadi hari-hari ini. Kenapa seringkali kita nggak mau terlalu terlibat. Bahkan kita mulai buat benteng kepada orang-orang di tempat kerja kita. Karena kita sudah ketakutan. Kita bilang, wah nanti gue murtad, nanti gue ikut dosa, nanti gue ikut gosip. Dan kita mulai membenteng diri kita dan kita mulai memisahkan diri kita. Ingat, pastor bukan mau kamu jadi ikut-ikutan gak benar, bukan. Tapi disinilah Daniel berkata, hampir dia menyelesaikan buku Danielnya. Dia bilang, tetapi, but umat yang kenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya percaya inilah kuncinya supaya engkau bisa menyehatkan dan menguatkan tempat kerjamu. Kamu harus kenal, kamu harus intim. Bukan cuma tahu Yesus namanya, silsilahnya. Bukan cuma tahu tanggal 25 Desember kelahirannya. Tetapi kamu harus intim, kenal apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Apa yang menyenangkan dia, apa yang tidak menyenangkan dia. Itulah mengenal itu. Bukan cuma tahu, tapi mengenal. Saya suka Hosea 6 ayat 3 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Karena itu marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti akan datang kepada kita seperti fajar, seperti hujan yang membasahi bumi pada akhir musim hujan. Memang dunia akan semakin jahat. Wahyu 22:11, barang siapa berbuat jahat, dia akan terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, dia akan berbuat cemar terus. Tapi barang siapa yang benar, biar ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biar ia terus menguduskan dirinya. Inilah yang workplace harus lihat. Orang-orang yang kenal Tuhan. Sebab yang cemar akan semakin cemar. Tetapi saya percaya inilah kita harus menjadi orang-orang yang gak salting, yang gak menjadi bingung gue harus gimana tempat kerja. Karena ID kita, identitas kita sudah jelas. Kita anak-anak kerajaan Allah. We are the ambassadors. Kita adalah saksi kerajaan Allah. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan orang harus bisa melihat perbedaan itu. Yesaya 48 ayat 20 berkata begini. Keluar dari Babel. Lari dari Kasdim. Kasdim ini penduduk Babel. Beritahukan dengan suara sorak-sorai. Kabarkan hal ini. Siarkan itu sampai ke ujung bumi. Katakan Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Yakub dikenal sebagai bunglon. Yakub dikenal sebagai pokoknya yang penting gua safe. Dulu.
Tapi Yakub berjumpa dengan Tuhan di Peniel. Bergumul dengan Tuhan dan setelah itu dia dirubah. Yakub ditebus menjadi Israel yang dipilih, yang ditentukan, yang dikasihi, yang diurapi. Bahkan dikatakan bukan berarti kita keluar dari Babel, lari dari Kasdim. Oh udahlah, gue gak mau kerja di kantor itu. Gue maunya kerja yang semuanya Kristen. Belum tahu dia, kalau kerja sama orang Kristen belum tentu. Ya banyak, bukan rahasia lagi, malah ribet seringkali. Ya kan, tapi saya percaya itu orang Kristen yang belum bertobat. Tapi kalau dari GC, Anda pasti jadi berkat. Dan saya percaya inilah yang bukan berarti keluar dari Babel, udahlah gak usah bergaul sama orang non-Kristen. No, bukan itu. Tetapi kamu harus mengeluarkan budaya Babel dari hidupmu. Keluarkan logikanya Kasdim, cara berpikirnya, cara mereka memutuskan, cara mereka berkeluarga, cara mereka entertain hidup mereka. Itu yang harus kamu beda. Cara kita menikmati berkat juga harus beda. Dan saya percaya inilah yang Tuhan mau katakan. Karena di dunia semua bilang crazy rich Asian, ya kan. Jadilah crazy and rich. Tapi kita bukan crazy and rich, tapi kita strong and healthy Christian. Berikan tepuk tangan secara virtual. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya Daniel 1. Inilah Tuhan sedang memilih saudara. Bagaimana menjadi seperti Daniel. Daniel bekerja di istana raja. Daniel 1 ayat 3-4, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda. GC, dengar ini, orang-orang muda yang gak bercela, yang berperawakan baik. Ya, yang suka goes, yang suka fitness, yang suka fasting, diet yang benar, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, orang yang cakap, garis bawahi, orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Inilah profil daripada orang yang sehat dan kuat, yang akan menyehatkan dan menguatkan tempat kerjanya. You will see bagaimana Daniel gak kabur dari Babel, tapi dia akan menyehatkan dan menguatkan firman Tuhan di dalam Babel. Tetapi dikatakan tadi, mereka keturunan raja. Ingat, kalian bukan cuma orang sembarangan. Kalian keturunan raja di atas segala raja, punya pengurapan, kuasa raja. Seperti Daniel, dikatakan orang muda yang gak ada celanya. Ayo sama-sama jaga supaya gak ada celah yang orang bisa ngambil daripadamu. Yang berperawakan baik. Jaga. Nah kalau mandi aja cuma 3 kali seminggu ya kan. Bagaimana kamu bisa perawakan baik? Ada pengurapan aroma yang berbeda mungkin masuk kantor. Yang memahami berbagai hikmat. Baca buku. Berapa buku yang kamu baca? Ya kan? Seorang CEO dia selalu at least 12 buku dalam 1 tahun. Berapa buku yang kamu baca? Jawab sendiri. Ya kan? Bukan komik tapi buku. Ya, buku yang berpengetahuan banyak. Pengetahuan tentang ilmu, orang yang cakap bekerja. GC family, apa kamu jadi orang yang cakap bekerja? Atau cuman tenggo, begitu absen, begitu jam 5 langsung pergi? Apakah kita menjadi orang yang cakap bekerja? Dan satu hal saja yang pastor ingin kasih pada saudara menurut cerita Daniel, adalah Daniel menyehatkan dan menguatkan workplace-nya dengan satu hal. Dia anti-mainstream. Wow, ini bisa jadi kaos nih. Bukan anti-anti, tapi anti-mainstream. Dia orangnya, memang di dalam dunia ini ada stream yang utama. Yang disebut tren. Dan semua orang suka banget ikut tren itu. Ya, suka gak suka jadi maksa karena trennya, mainstreamnya apa. Tapi saya percaya ini bukan hanya soal gaya-gayaan, tapi jadi anak Tuhan, kamu harus bisa anti-mainstream. Karena yang namanya aluran yang banyak orang mengikutnya belum tentu itu dari Tuhan. Dan saya rindukan hari ini,
Kita bukan menjadi orang yang terbawa mainstream, yang terbawa dengan aliran Babel, tetapi orang-orang yang akan menciptakan the new stream yang baru, tren yang baru. Bisa kita menciptakan hidup sehat, jangan ngerokok gitu loh ya. Hidup sehat, jangan nipu. Hidup sehat, jangan maki-maki, jangan ngomong hal-hal yang najis. Dan saya percaya, dimulai dengan ini. Daniel 1 ayat 8. I love this. Daniel berketetapan. Wow. Bukannya Daniel dilarang sama pastornya. Bukan Daniel disuruh sama imam-imam. Bukan Daniel diancam sama orang tuanya. Tapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu. Supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Wow. I love this. Untuk menjadikan gereja yang sehat dan kuat. Dan juga workplace yang sehat dan kuat. Kita juga harus kuat. Kamu harus punya ketetapan untuk tidak menajiskan diri kamu. Harus punya self-conviction. Bukan mengenai boleh nggak boleh. Tapi kamu harus berketetapan. Mungkin kamu dibilang sama orang-orang di kantor, cuman minum alkohol segini. Well, ini bukan mengenai boleh nggak boleh. Seringkali kita berdiskusi dan berdebat soal boleh nggak boleh, boleh nggak boleh. Tapi kalau kamu berketetapan, well, it's legal, karena umur sudah kamu boleh aja minum, tetapi aku berketetapan enggak. Why? Because this is me. Dan biarlah itu menjadi self-conviction, berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Artinya apapun yang pleasuring the king, apapun yang menyenangkan raja, mungkin itu wanita, selir-selirnya, mungkin drugs, mungkin makanan berlemak, makanan-makanan yang tidak sehat, cara hidup yang tidak sehat, alkohol. Dia bilang, enggak, aku tidak mau menyentuh itu. Well, jadilah orang yang cakap bekerja, jadilah orang yang berperawakan baik, jadilah orang yang cakap penuh hikmat. Tapi ada satu titik, kamu berani bilang no. Enggak Pak, kalau ini saya tidak bisa jamah. Karena itu menajiskan diri saya. Kita harus berketetapan. Daniel 1 ayat 9, ini kalau orang yang yang anti mainstream. Daniel 1 ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Wow, saya percaya kalau kamu anti mainstream, kamu orang-orang yang taat sama Tuhan, yang bisa berkata, Tuhan aku tidak mau menajiskan diriku. Maka dikatakan dikasih favor, kasih sayang dari bos-bosmu. Kamu akan gak disayang oleh bos-bosmu. Katakan amin. Disayang ini bukan disayang gitu ya. Tapi benar-benar ada karunia. Promosi datang terus. Bonus datang terus. Katakan amin. Daniel 1 ayat 15. Ini orang yang anti-mainstream. Setelah lewat 10 hari dia gak menajiskan diri. Ternyata mereka perawakan lebih baik. Dan kelihatan lebih gemuk. Nah ini lebih gemuk agak diralat karena bahasa Indonesia lebih sehat. Bahasa aslinya. Daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kalau dia berani pegang, Tuhan menyehatkan tubuhnya. Memberikan imun yang lebih hari. Dan berperawakan lebih fit. Dan yang luar biasa. Daniel 1 ayat 20. Tiap-tiap hal orang-orang itu memerlukan kebijaksanaan, pengertian. Yang raja tanya didapati bahwa mereka ini Daniel dan teman-temannya 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu, semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Haleluya. Haleluya. This is what I call strong and healthy workplace. Bukan menjadi orang-orang yang jadi seperti Yakub yang bunglon, yang ikut kiri kanan. Yes, we are perfect. Kita bisa excellent bekerja, tetapi kita punya gaya hidup kudus. Dan Tuhan membela. Ada hikmat 10 kali lebih cerdas. And I'm gonna close with this. Daniel 6 ayat 11. Inilah yang saya mau. Kita harus changing the culture. Demi didengar Daniel. Bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Ke dalam kamar atasnya. Tingkap-tingkap terbuka kata Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa. Memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. This is about ibadah yang sejati. Waktu ada peraturan kamu gak boleh beribadah. Dia tetap memuji menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Daniel 6, 27 sampai 28.
Bersama ini yang tulis raja. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang itu harus takut gentar kepada Tuhannya Daniel. Sebab dialah Tuhan yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahan Tuhannya Daniel tidak binasa, kekuasaannya tidak berakhir. Tuhannya Daniel melepaskan, yang menolong, yang mengadakan tanda mujizat di langit dan bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cengkraman COVID, dari cengkraman kebangkrutan, dari cengkraman singa-singa. I love this. Lihat, raja ini membuat undang-undang. Whoever, siapapun harus tunduk kepada Allahnya Daniel. Kalau engkau menjadi orang yang sehat dan kuat, saya percaya engkau bisa membuat tempat Babel, membuat undang-undang baru. Semua harus menyembah Allahnya Daniel. Saya nggak bicara mengenai mengagamakan agama lain, no. Tapi ada satu gaya hidupnya Daniel yang membuat orang berkata, wow, I want to be like that. Saya harap ini menjadi pembuka daripada seri sepanjang bulan November ini. Kalian akan diberkati sungguh dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Nanti ada Mas Wiryo, nanti Pastor Niko akan minggu ketiga akan ada, dan lalu Pastor Timi, Pastor Alfi, Raja Gugup. Come on guys, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang istri saya. Come on dia, let's close this wonderful Sunday. Dan saya percaya inilah setiap kali minggu pertama saya ingatkan saudara, inilah waktu yang baik untuk mengembalikan persembahan perpuluhan, persembahan khusus saudara. Growth Center adalah rumah untuk generasi. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk generosity, kemurahan hati bagi saudara yang tetap mentransfer dalam masa sulit ini. Kami tahu biaya-biaya yang begitu besar yang Anda harus keluarkan buat keluarga dan bisnis. Tetapi bisakah saudara percaya bahwa ada tuh visi Tuhan untuk Growth Center, di mana kita akan memberkati strong and healthy generation. Dan I'm excited untuk masuki 2021. Tunggu tanggal mainnya untuk Natal ya. Come on Lia, let's close this. Kayaknya nanti Natal bakalan asik ya. Tapi rahasia dulu, kita gak akan kasih tahu mereka. But gonna be exciting. Natal yang luar biasa di tahun yang luar biasa. Well Lia, do you love the message of God? Yeah, of course. Amen. Ya, saya percaya kamu doakan supaya mereka jadi orang-orang yang kuat dan sehat di workplace, di tempat pekerjaan mereka. Mari kita berdoa bersama ya. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang bergerak di dalam marketplace, biar mereka mempunyai api-Mu Tuhan, api Roh Kudus-Mu Tuhan. Mereka akan berjalan ya Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Mereka bukan hanya bekerja biasa, tapi mereka akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan buat mereka akan berhasil ya Tuhan. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Tapi mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus, bahwa mereka mempunyai Kristus dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, apa yang difirmankan pada hari ini mereka akan lakukan, bahwa mereka Tuhan akan bergerak di dunia marketplace bersama Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu strong and healthy di dalam marketplace juga akan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Angkat kedua tangan saudara saat ini. Jadilah orang-orang yang anti-mainstream, tapi orang yang tahu following Jesus, no turning back. Biarlah berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amen. Have a good Sunday. God bless. We wish you. See you next week. Come on, grow.